Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari ini kita bersama-sama berada di Masjid Jami Nurul Asadiyah Cawaju, tentunya dalam rangkaian acara peringatan Isra Takbiran Nabi besar Muhammad SAW 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dan tentunya tahun juga senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan menghadap hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Kiai Muda Mustari Mubarak SPDI. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وأهله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya laporan panitia pelaksana kepada Ustaz Musdamil SPD yang ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, lewat kesempatan ini saya pribadi mewakili panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj yang mana diketuai oleh Alinatul Malabita Haji Muhammad Masr, sekretaris saya sendiri, dan bendahara Haji Muhammad Wahbi Ibrahim SE. Terlebih dahulu menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh jamaah jika sekiranya di dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini terdapat berbagai kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Olehnya itu mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya permohonan maaf pula yang ingin kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penceramah atau yang akan memberikan hikmah peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, yang sebenarnya kita panggil, yang ingin kita hadirkan, yakni Gurta Al-Mukarram Dr. Andes Haji Muhammad Taslim dari Kota Makassar. Namun sebab hal beliau mengalami gangguan kesehatan atau sakit, sehingga beliau tidak sempat hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, terkhusus pada malam hari ini. Olehnya itu mewakili daripada beliau menyampaikan permohonan maafnya kepada kita semua. Selanjutnya permohonan maaf pula yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan proses pembangunan Masjid Jami Nurul Asadiyah Calaju. Kita lihat pembangunan Masjid Jami Nurul Asadiyah Calaju mungkin sudah rampung sekitar 80%, akan tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang ingin kita maksimalkan untuk kedepannya demi kemajuan Masjid Jami Nurul Asadiyah Calaju. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selain daripada permohonan maaf, lewat kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jemaah, kepada seluruh pihak, terutama yang berpartisipasi di dalam kegiatan ini, mulai dari beredarnya undangan sampai pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini.
terkhusus kepada ibu-ibu majelis ta'lim yang telah bekerja untuk mensukseskan acara peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Terkhusus ucapan terima kasih kami panitia pelaksana atau panitia pembangunan masjid kepada Alena Gurutta, Dr. Khayyadi MA yang telah siap sedia untuk datang di Masjid Jami' Nurul Asadiyah Calaju memberikan pencerahan untuk kita semua. Beliau bersedia menjadi naib atau menggantikan Gurutta yang tidak sempat hadir karena suatu hal. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gurutta menyempatkan hadir pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian yang sempat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa nur sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Dr. Khayyadi MA dari Kota Parepare. Dengan ini kami kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin Majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, ia rasanya Isra alalangan nabita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti ini namanya hubungan manusia dengan manusia. Yang umakkar ke Mi'raj berarti alalangan nabita mendre riase langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Berarti itu namanya hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah. Ya komelo itasire maka dari pandritae ya koang katau makanja sempajanna si bombe mak bali bola, berarti maka sing hablum minallah majai hablum minannas. Angka tahu makan jalan si mak bali bola makan jari pada narupa tahu di lalu sing sempajan. Jadi ini banyak Bapak Ibu hadirin, ini potret kehidupan kita umat Islam. Makanya itu hadirin, setiap tahun kita Isra Mi'raj, setiap tahun kita bermaulid, setiap saat ada ceramah agama, lapan caji pun Allah Ta'ala rupa tahu dua mata, dua do cili, si ditimu, betuanna dia kedua mata, pamegai bati umat kita, dua do cili, pamegai bati umat ingkelinga, si ditimu, kurangi bicaramu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan kita hadirin yang berisra dan bermi'raj, riwayatuna melo ipamiraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada bulan Rajab. Sehingga itulah ada beberapa bulan yang mulia di sisi Allah. Angka ulam malak bikupung Allah taala si di masarang telu si depe. Tiga pertama adalah bulan Muharram.
mulia. Nasabah Allah lengan Nabi tak nasalai kampungna dari Mekah menuju ke Yasrib Madinah. Cikal bakal membangun kota Madinah. Kemudian dek penaletu aku Madinah, lepang Nabi tak aku desa Kuba. Biasa Bapak Ibu hadirin ya kalau loki umrah, loki haji, biasa kita sampai di situ di desa Kuba dan kita sholat di Masjid Al-Kuba. Lepang Nabi tak aku desa Kuba nasabah puri Nabi tak malalang santai-santai koto ajue matindro napa melo matindro tindro yang ke anak muda rempo Nabi tak batu rempo batu jadi nak kena dan kena maka Nabi tak ipuang dan pengelalui ke si iye anak muda na rempo ka batu nasabah dia diseng maka Nabi ka bending ini seng maka Nabi ka itu telah rempo ka itulah hebatnya Nabi dia penula dampat tu ya dan nak dempengan ni ibarat na ini tak pamelo ki makabala dia nama kena yombo ay selesai itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah dia penula dampangan ni dampangan ni puang purana nak dampangan Nabi ta matindo Nabi ta nasaba purui nakatulu-tului lino kiamat dunia hancur seketika. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terbagilah dua penduduk sorga dan penduduk neraka yang membuat Nabi heran. Ia rupa heran Nabi tak maginangka nakatulu-tulu iro anak muda rempai batu tamatoi suruga. Heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gangkan Nabi tak rasela gelisah naturungi pusa dia Nabi tak ke Jibril pasal di Nabi tak boleh ditindrona maka dari Nabi tak ya Jibril angka anak muda rempo ka batu maginang kalau katulu-tulu tami suruga melo ka makutana agar apalanna na tama suruga maka Jibril apalanna yaitu anak muda nasaba iro batu na rempo ka ko ternyata mutamai mancaji pondasi aku masih mau bangun aku Kuba gara-gara iro na tama suruga. Coba bayangkan Pak mak dempo batu itu dia sengaja tami mancaji pondasi. Alhamdulillah gara-gara iyo nasabar datang masuk surga. Jadi kalau kita masuk surga, rempa-rempa di batu masih ke Nurul Asadiyah Calacu. Membangun masjid bukan hanya fisik. Membangun masjid tania makada iya bangun tian na iya deh. Tapi membangun masjid termasuk nilainya buah pikiran. Makanya jadi pakuye. Angka sumbangan tatama itu mah bagian daripada membangun masjid. Tapi banyak orang memahami bangun masjid itu perkara ya kue tunteki ya kue suka dikut enggak. Membangun masjid banyak caranya. Bapak Ibu hadirin, termasuk mapepaci ko masjid itu bagian dari membangun masjid. Membina anak-anak tapis itu bagian daripada membangun masjid. Memakmurkan masjid itu bagian daripada membangun masjid. Karena kita maka ibangun masjid itu payah ibangun masjid ya ko angka telik tawadak ke koro angka semetan enggak seperti itu hadirin. Termasuk buah-buah pikiran itu adalah juga bagian daripada membangun masjid. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situlah Nabi membangun yang namanya Masjid Al-Quba. Yaitu narana sabari to kapiree. Apa kata orang kafir? Ya Rasulullah, pakuwawan di pelehe. Usompai puang musim minggu, sompatoi puak musim minggu. Tawar menawar. Meloko ga tapannoy ayat na pong Allah Ta'ala surah Al-Kafirun kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Udangi kul ya ayyuhal kafirun palatuk itu ko kaperee la a'budu ma ta'budun. Kamu tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kan itu cerita orang menawar. Jadi asbabul nusulnya ini surah Al-Kafirun nasabak tawaran atau kafirun Nabi ta. Gangkanna itola iro ena bangun toy masigi aku si depekna masigina Nabi ta namanya Masjid Al-Quba. Dia juga bangun masjid di situ untuk menyaingi Masjid Al-Quba.
Ternyata di Gaga Baraka di rumah Sayyidina bangun nasabak niatlah membangun masjid untuk menyaingi masjidnya Nabi, Masjid Al-Quba. Dan kan kalau tu maku kue tidak pernah ditempati sholat, dia hanya ditempati sebagai tempat sampah saja. Nah, itulah perlunya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih. Perlunna dia sengenia. Hadirin jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak Ibu hadirin, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, nah sebairo riolo sampajang nge di panasubku. Magi di nasubku di pada mana? Nabi Adam menurut riwayat sampajanna duan rakan dari kawasui, duan rakan dari kawani. Nabi Sulaiman alaihi salam sampajanna tetap bawam mi di galiman nake domaku bersedekap, dia hanya berdiri saja, dan itu dalam riwayat dianggap sebagai begitulah solatnya Nabi Sulaiman, dan dia meninggal dalam keadaan solat berdiri lurus tegak. Makanya kalau kita berada di Timur Tengah Bapak Ibu hadirin, biasa irite itu Thomas Sempajang, dia tidak seperti ini, dia itu namakuhe, tapi malam pembaliman nano. Itu yang banyak dipakai di daerah Tunisia, Irak dan Kuwait. Malam pembaliman nano. Hadirin. Ini banyak. Kenapa? Karena kita memahami 4 iman mazhab. Nah, sekarang setelah kecaman orang-orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi, bahkan Nabi pernah diejek sebagai abtar. Tepatnya rasanya abtar. Dia rasanya abtar ambo petu. Makin yang gai Nabi ta ambo petu, nah sahabat telu anak naurani Nabi ta mati. Ibrahim, Kisam, Abdullah. Itu meninggal dunia. Orang Arab sangat percaya, sangat bangga kalau dia memiliki anak laki-laki. Dan orang Arab tidak bangga kalau memiliki anak perempuan. Jadi meninggal anaknya Nabi ketiga, mati mana? Tari Nabi ta, maka mana sama ya Rasulullah, magi ta tari, maka Nabi ta usim moje itu pakku tanamum boh. Magi mutari apa maka ko Nabi kato? Apa kata Nabi? Boleh lalang ya robesti. Ya bahasa kita sekarang begitu. Boleh lalang, dia boleh perangi. Makanya itu menangis itu tidak dilarang. Tapi mereka apa maka nahi? Imali itu mutari atau otomatis. Aja lalu pakai saya mata lalu otomatis. Nabi tajak lagi nak saya mata otomatis na. Siapa? Namanya Utsman bin Mas'un. Lagi saya mata. Dia itu nama kedai. Cala tu otomatis nak lagi saya mata. Angkat tu si pimali maka pimali tu lalu otomatis nali usi diwatu. Nadi gaga pimali lalu otomatis nali usi diwatu. Nabi tak lagi terlalu ngeso. Senin meninggal, Selasa dimandikan, hari Rabu baru dikebumikan. Terlalu ngeso siapa tu naliwang. Dia tu gaga pimalina. Itu video game gaga pimali makura japi. Pimali tu lalu otomatis nali usi diwatu. Dia gaga pimalina. Ia itu na pimali ngareko tahu tu nali usi diwatu. Nah ikut tu 5 waktu meliwang 5 pimali yang ngalimu loro asrap mengaribi isa subuh meliwang manang sidepi apa ke masih kira pulamu tori meliwang tomati wak pimali yang jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat agak napung Allah taala no membantah itu kalimatnya orang-orang kafir Quraisy. Apa ayatnya? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika, as-sempajako nasabari puammu wanhar akarobako. Jadi ada kurban Bapak Ibu. Isai karoba apa aja na? Ya kedua aja na tanya karoba pakan reang. Nah ini masalah pahala dengan gua karoba tu itu penagiri manu dia kufur malappa. Itu kufur malappa taji raja. Igere aga saping bembe. Tanya manu pakan reang. Pimali na semustas ya kulit mapak darah. Tinggi si malah pimali. Yang dimasuk pimali di mapak darah nareko tahu sogi di mapak darah pimali lopo ya roh
Ya kau pakai aku minta darah. Manu taninya papak darah sebenarnya tu mak guru ko mak gere. Makanya itu manu dek ni gere pura malapa tahu yolona lapar ni gere igere memen ni iro arwingi ipaki buka puasa walin lain nasabab mapuasa mumpi lato 10 Zulhijjah boleh malapa tayo napa manre maka walaupun malapa tahu ya ande ni iro manu iya ko boleh malapa napa igere manu lapay matu selalu siki sope jasna taro malalu manu iya kuwi di turir malu nak akisya gali buang iya saya karo apa aja na kena apa mo aja na manu kustas pe koyasang apa manu mak dambang dua mi aja na manu tadi ya karo baru pakan reang na payar kolo-kolo edik nawat dili jene kira panigere mega apa je tu makua na jene ki yolo na pulai buai mang jene ki yolo bembe tu jene ki yolo manu agan namu jene ki pak gere ma jene tanya kolo-kolo jene ki agan namu jene ki bembe pak kalimo mo ni gere tanya di mana lai ini bai jene ki ini sing makapura metu pak gere ma jene besti tanya kolo-kolo Podang po imam, kamu kajian neta, angka, gere ini, agak bacana, Bismillah, Allahu Akbar. Dari mana dasarnya? Dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gere ini baru bacana. Tapi yang kasih baca makalele ustaz, agak, tiga mutar nyawana. Tania urusanmu ya roh, urusan apa Allah Taala. Bapak Ibu hadirin. Kemudian ini membantah dari tudingan orang-orang kafir Quraisy. Setelah berselang kemudian akan nasi mate si binina nabita Siti Khadijah mate tu amure nabita Abdul Muthalib meninggal semua orang-orang kepercayaan Nabi yang melindungi Nabi termasuk binina nabita. Dia itu nabita Pak Bu dari dulu dia monogami bukan poligami. Ini juga membantah tudingan orang-orang orientalis bahwa Nabi itu adalah sangat tinggi nafsunya. Nasabah mega binina 10 duang kata makan nasirah. Kalau Dr. Aisyah Bintusi 12. Yakko menurut pendapatnya Dr. Mustafa dalam romantika kehidupan rumah tangga Rasulullah asirah binina. Jadi ada banyak pendapat Pak. Ya. Satu-satunya istri Nabi yaitu patu nabotingi Nabi tak binina ya sange Siti Aisyah mati mani Siti Khadijah kan begitu yaitu si dia pernah mati bini itu mak bini ini matumpulo kenapa mati karena perasaan bukan mati karena fisik Nabi begitu sedih Nabi pas senyawa Nabi tak ternyata tahun itulah dikatakan sebagai tahun duka cita tahun kelabu. Nabi sedih sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, berbagai teror, ancaman dari orang-orang kafir sampai ingin membunuh kita ya Rasulullah, sampai meninggal pelindung Nabi, meninggal istri Nabi. Maka di sahabat Nabi kita, ya Rasulullah, upanna pinatolo kipung Allah Ta'ala je. Ternyata itu sudah ujian yang dilalui oleh Nabi. Milok mindre kelas Gangkanna pada tahun 27 Rajab dipanggil Nabi untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu hadirin, dalam satu riwayat jam 9 malam, ada mengatakan jam 8, ada mengatakan setengah 9. Iro bulan Nabi Ta'at pengatana itu terbuka. Dan dia yang kelihatannya nampak cuma cahaya yang sangat putih bersih. Lalu Nabi diangkat. Kalau kita lihat dalam sejarah, dalam kitab sejarah, itu Nabi didampingi oleh malaikat maut, malaikat Israel. Siapa sana malaikat maut? Yang saya tahu namanya malaikat maut 4. Asang ogina laka-laka maut. Asal bahasa Indonesianya malaikat maut. Asal malaikatna malaikat Israel. Asalnya dalam bahasa Arab Abdul Jabbar. Itu Abdul Jabbar namanya malaikat maut. Hari itu mungkin angka bangga balik bola Abdul Jabbar balik bola malaikat maut. Tapi malaikat maut naugie serak
serak ya kong katu malasan ka serak lalu ya sina bulai atau kali ya matuai muala tanya boleh kalau mau tiaro serak. Hadirin, hadir malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Nabi dibaringkan ipaliu Nabi tak, kemudian dibedah dadanya. Nah, inilah alasan yang paling populer dalam Al-Quran, dalam sejarah kehidupan Rasulullah, yaitu Nabi tak menurut riwayat yang valid, yang sahih, angka makada akilime Nabi tak dibedah dadanya. Masa anak-anak, masa remaja menuju dewasa, dan pada saat Nabi akan dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dan terakhir pada saat Rasulullah akan Isra Mi'raj. Tapi kalau Dr. Sabik 3 kali saja Nabi dibedah dadanya. Pertama, wattunna anak-anak. Yang kedua, pada saat Nabi akan dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dan yang terakhir pada saat Nabi Isra dan Mi'raj dibedah dadanya Nabi. Ketika dibedah dadanya Nabi, lalu didatangkanlah cawang dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dibaringkan di depan sumur Zamzam. Apa yang dikasih keluar oleh arwah Nabi tak, yang dikeluarkan itu adalah hatinya Nabi. Hatinya Nabi tak, hati dikeluarkan, dibersihkan dengan air Zamzam, lalu dimasukkan dengan hikmah. Itulah kenapa Bapak Ibu hadirin, yang pertama narik komelo ki makanja masih sumpur-sumpur pada tarupa tahu pacingi jolo ati. Itulah makna membersihkan hati pada saat kita sholat. Pacingi hati, magen hati pacingi. Asaba iro hati ini galasanna. Galasanna hati. Wah, ini banyak kalau penyakit hati. Pertama, penyakit hati ada namanya penyakit ria. Halusulak dia sing ria, beda sedikit dengan sombong. Ayo seria, meloriasem. Apa ciri-cirinya? Baik, apa dia lakukan kau ni sapo? Tak mahu. Baik, masa sampai tahap juga ni seburakan nak. Apa dia lakukan? Nah, itu bagian daripada ria. Itu tidak boleh. Ya. Sedikit tipis sekali itu ria. Makanya kita selalu beristighfar. Coba gere. Waktu tamat sembahyang Isya deh, jarang-jarang kita dengar orang yang sholat Isya purana mas sembahyang tak pakai alhamdulillah. Jarang kan? Lagi tepuk. Astagfirullah. Buang dampang nganga. Magi tu boleh dampang. Sembahyang mujeroy. Melo dampang kia dampang buang aja kam waktu ku mas sembahyang melo mariaseng. Ada bang apa aja waktu ku sembahyang melo manita tahu tanya yo melo mita. Ada bang aku waktu ku takbir ada sifat ria sombong di situ. Makanya kita istighfar Bapak Ibu. Tidak ada orang yang langsung alhamdulillah, istighfar saja. Itulah makanya ria. Yang kedua, agak silasan natie. Lasanna atie la sama tempo sombong. Magi nama tempo tawe tabi Bapak Ibu. Anu cek dek mitu nama tempo tawe. Tanya anu mega anu cek dek. Tiga sang cek nama tempo sidi biasa nama tempo tawe dari kosogi cek dek. OKB orang kaya baru. Sugi cek dek. Dua biasa tuh nama tempo ya aku cantik cek dek. Napa MS kalau napa itu pun yang 1,5. Tanya apa yang 5,5 pakai pelembasian dengan malam. Matom foto. Yang ketiga biasa tuh matom foto haji cedek. Tiga haji cedek. Boleh mi umrah. Cia ni gili kuliah gagah haji lah. 4 biasa tuh matom pun nareko macam-macam cedek. Tiga tu siro, napa sih di ayat apa lah, salaman ini ayat natu. Ini nama mapasal. Saya masih ingat perkataannya rekrutnya Prof. Sanusi Baco LC waktu di Mangkoso, acara Maulid terakhir beliau Maulud. Dia tanyakan dan sampaikan kepada seluruh santri-santri yang di Mangkoso itu. Akan apa? Baja sangadimbo, molopoko, maca koloko macerama. Angka pa disengong mapunay
Ajala lu magala mapasala mapabida. Guru imu jolo. Apa di nasi di pendapat, megala da tu bobo, megala da tu pendapat. Jangan saling menyalahkan, tetapi berusaha mencari kebenarannya. Itu pesan beliau sebelum meninggal dunia. Itu guru Sanusi Banco. Makanya tidak boleh kita menyalahkan pendapat orang, Pak. Aku orangnya makara. Betul, Al-Quran menjelaskan seperti itu, tapi ada namanya penafsiran Al-Quran. Karena kalau kita mau sampai kepada Al-Quran tidak bisa, harus melalui ulama. Hadirin, Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aga Pak Burana sifat matempo. Obatnya sifat sombong itu adalah sholat. Ini kan gitu Pak. Coba nih pada tama ki mas sempajang. Tahu sogi mas sempajang. Allahu Akbar. Hilang kekayaannya ya Allah. Ternyata ini kami dah melompo pele. Siaga tu bije asugirakku. Ini pula bisogi. Orang yang punya jabatan, Allahu Akbar, ya Allah, agar tu jabatan kontomnya sepensiun. Makanya jangan sombong dengan jabatan, asal pensiunmu itu tahu aja sepensiun. Pensiun itu kalau disingkat dengan pensiun namanya penghasilan semakin menurun. Capu nih tanda tangan menilaku kantor pos. Makanya kalau ada jabatan, kesempatan berbuat baik, bukan kesempatan menindas orang. Bahkan jaki, apa kamu ya sepensiun, Bapak Ibu? Hilang kesombongan ketika kita sholat. Coba pada saat kita berwudu, Sayyidina Ali karramallahu wajha, waktu nama jenne mawiya tapana Bapak Ibu, mawiya tapana kasih pada tu malah saya tawakkal ya Utsman bin Affan, ya Ali malasa koga kada Sayyidina Ali de maka pena mawiya tapamu. Maka dari Sayyidina Ali, taniyatullah di walasa, magi boleh wajahku pucat karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa majinero? Mau ini tapana, melo siang lopong Allah taala, na yakia ili majenne ki cerita matokki. Na kay majenne ki makalimo may napagi sa kota, magni saragange, jadi nikah. Ditulo sing yuki ukurami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya itu Sayyidina Ali. Makanya itu Sayyidina Ali dalam riwayat waktu itu nak kena panah, upanna dalam perang Uhud. Kena anak panah, ada mengatakan dalam perang Badar. Kena anak panah. Maka dari Sayyidina Ali, ajak lalu mudui. Ia patuh pamud dia tu anak panah, ya aku sujud aku pun Allah Taala. Saking nikmatnya sujud, dicabut itu anak panah, tidak terasa sakitnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu nikmatnya itu ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu apalagi sifat sombong? Lasan nati, lasa masiriati. Ini namanya. Jadi ya lasan nati masiriati. Ciri-cirina metonang ka namanya menyawana yakuni te baribolan lolongon dicing. Makanya itu obatnya apa? Obatnya perbanyak melapaskan kalimat alhamdulillah. Ini itu Pak Burana Pak, dia galingnya. Satu kali banyak, satu kali 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah itu Al-Fatihah. Siapa yang paling banyak melapaskan kalimat alhamdulillah, berarti dia bisa mengobati sifat iri hatinya. Iya anu meli motor, alhamdulillah, hilang itu iri hati. Itu doa yang paling ringan Pak dalam bentuk ucapan. Kalau tidak bisa kita ucapkan itu, berarti akan nakila sama iri hati. Agak silasan nanti lah sama seke. Ciri-ciri atau maseke termasuk ya kalau selengang madu-madu marona. Coba Ibu sekalian. Makanya lah sama seke iya itu siaga seke. Yang saya tahu seke itu ada 3. Seke akron, seke subhon, seke rukson. Seke akron maseke ribadanna rubatau. 3 jaro. Ibu pinrenga melindir tak melo mak pamaku mak biraja ibaja. Agar nasang beli bolana udangi indok. Iya ro melindir ku boleh Malaysia. Iya lagi taksi semisi tolo pakai. Nah itu namanya seke akron. Maseke ribadanna rubatau. Seke yang kedua, seke subhon.
Agak tu saya seke sukhon, maseke daripada narupa tahu, maseke tu ni lauri watakalina. 3 roh lagi na sekirang. 3 ciri-cirina, macina mandelase, angka modoi na wadi nangaliang. Tapi cia mangaliangi doi na. Na tajing si bana mangali, na pale na macoba. Ngalino, dia pacoba. Itu namanya seke akron. Seke yang ketiga, seke sukhon. Ini seke lah seke. Agero SKPL, seke peleng. Seke tu ni mapalat tu ni. Maka di agama ta, di gaga tau kami nama seke munro akulino sangat nama akun raya. Jadi perempuan lah di sini yang dimaksud seke rukson. Makun rai kami nama seke munro akulino. Agak seke nama akun rai. Cocok garu. Betul atau tidak ini? Tidak. Okey, gampang kita buktikan. Agak seke nama akun rai, maka di agama ta, maseke tu makun rai na sabaye tu makun rai de metu tu ga makun rai melu maberingi lakin aku makun rai lagi. Ya aku seke na. Jadi seke rukson itu perempuan kena. Seke makan ya iya, tanya seke ja. Makanya aku tak sekeri laki tak terperakaiwi. Bagaimana cara memelihara suami? 1, suami keluar dari rumah doakan. 2, suami keluar dari rumah antar dia dengan Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah diantar? Minimal kalimat ihdinas siratal mustaqim. Pak Burai itu Bu. Obat itu. Apa obatnya? Masuklah kita ibu, lo kamu masuk angka rapat kau masih gie. Oke, antar dia keluar pintu gerbang, kata niliman nah kau baca lalangati, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki suamiku jalan yang lurus. Ini selama lempu itu doa. Namo mega makudre magarta, insyaallah ini imatu nasenga. Kenapa? Kita sudah doa. Itu doanya nariko untuk lokal, Sengkan dan sekitarnya. Ada kedua interlokal, ada apa itu? Nasalai Sengkang, loi pare-pare mat tahun baru. Ya harga loi, tapi tahun baru sebenarnya ada yang mengatakan itu program Nasrani, wallahu alam ya. Tetapi ini cuma akhir tahun, bukan akhir segala-galanya. Ya kuna saleh Sengkang oleh pandang. Apa doanya? Baca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Ya kuna rabi kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim, ulangi 3 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim. 3 kali ulang. Sudah itu sehingga 5 menit. Berdoa maki. Ya Allah, selamatkanlah suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Kan doa Bu. Apa itu ABG? Jelas. Anak baru gede, putih abu-abu. Kalau non ABG itu disingkat dengan rojali. Tahu rojali? Rombongan janda liar. Itu si ini Pak. Ya kumatindo si Babinita. Kata di sarana. Kata nih, Linrona, kata Linrona. Tadi itu ibu yang berdoa. Sekarang bapak. Ya ko idi Pak, matindo si Babinita. Kata nih kayaknya Babinita. Maka rawloya se tuwe. Dia karawloyawa. Ikatan nih Linrona nih. Agak baca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lu nak pakai milo doang. Agak padokan nah 2 saja kita minta juga. Ini suami yang baca. Suami baca ini. Apa dibaca? Ya Allah, ya kaum kadisen Nabi ini ku palabangan ngapuang lo di keluargaku. Doa yang kedua, Pak, dibaca 2 medsos. Ya Allah, selamatkanlah istriku dari godaan COD. Insyaallah. Itu rola saya kiduran nih. Nah itu Cian dari maceo deh bawa angkaran ini sehingga saya sopi deh karena jin lagi. Ya jadi nggak mana tuh padongan apa? Hadirin. Nah sekarang setelah bersih diri Nabi, Bapak Cin nih. Sekarang apa?
diambillah namanya kendaraan. Kalau yang kita kenal lazimnya sejarahnya adalah buruk. Buruk itu sebenarnya makarim itu memang adalah dalam bentuk cahaya saja karena kecepatannya seperti cahaya. Tapi ada menafsirkan buruk itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Jadi dipanggil Jibril, Jibril, cari kendaraan ke surga. Apa itu? Ambil buruk. Oh, taman ini minta. Makan jak mana pak kalian buruk Tetapi ada satu buruk madoko dari tamat tanah. Lalu kata Jibril, semua buruk yang di surga makan jak mana? Iku madoko. Kata iya Jibril, bagaimana saya tidak kurus? Semua makanan di surga enak nikmat. Tetapi yang membuat saya kurus, saya ini buruk yang dikendarai Nabi Adam di surga. Terus maka boleh sabar ya aku bukanlah. Ya Nabi Adam, mendek aku menunggangi saya, tendre ketika uang kalingi Nabi Adam masalawa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya turi, turi tu apa kue? Turi ngerang ya wadai. Allahumma sholli ala Muhammad. Turi melo kakak ni ya Muhammad, ni ya Muhammad. Siapa itu Muhammad itu? Itu yang membuat saya rindu sampai saya kurus, maka aku lari masuk. Wih, ternyata paling mudah nih, jadi mudah nih, kemudahan nih kak. Iya rasabari, madoko. Jadi bapak ibu, ya kota ini kita makor, madoko lari tahu matanda, ya mudah nih itu kasih. Aku tanah lalu ke ini kemudian ini. Karena perempuan itu makhluk yang hebat. Hebatnya perempuan sanggup menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, tapi tak sanggup menyembunyikan rasa cemburunya meskipun hanya sesaat. Laki-laki yang paling hebat bukan laki-laki yang banyak cintanya, tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu menolak cinta lain untuk mempertahankan cintanya yang satu. Silakan Nabi Tatus. Makanya Pak, saya termasuk pencinta berat sama bini saya, istri saya. Ya kok ada kesempatan, aku bawa ke Silo Mole. Ayo Bu kita ke mall, jalan-jalan. Ya kalau kak mall, alhamdulillah sih kata 5 kak. Romantis Ustaz tidak. Upan oleh pasal 5 na sembarang nala. Boleh kata. Pokok na kata ni terus. Aja mulai kok, makai diskonya gagai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jibril? Minta kepada Allah dikembalikan kembali tubuhmu sedia kala. Maka buruk yang dikendarai Nabi Muhammad SAW adalah juga yang pernah dikendarai Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Adam pernah menyebut Rasulullah dalam salawat, sementara dia mengendarai buruk dalam surga, dan itu juga yang dikendarai Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan start dari Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Kenapa ke Masjidil Aqsa? Pertama, Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Jadi itu kiblat terbiasa sembahyang Masjidil Aqsa. Kenapa balik ke Masjidil Haram? Dulu Bapak Ibu, setiap orang sholat termasuk Nabi itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Kapan balik ke Masjidil Haram? Setelah Nabi mendoakan kepala ke atas setelah Isra Mi'raj. Mendengar waktu ini waktu cengak napa lagi disialir lalu ke Masjidil Haram. Tepat malam nisfu Sa'ban, tanggal 15 Sa'ban. Itulah makanya nisfu Sa'ban itu bangun sholat tahajud, bangun berzikir, berdoa kepada Allah, karena seluruh pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang berdoa waktu itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah malam nisfu Sa'ban. Turun ayat agar sepung Allah Ta'ala, bawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Berbeloklah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, itulah perubahan arah kiblat Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa Masjidil Haram? Karena posisinya lino. Biasanya posisi mak bulu tengah. Itu kena posita. Mak bulu tengah tu, dia posisi kontre mendeku ya sekuhi. Mak bulu tengah posisi. Ukur loya seloyawa pada. Itu namanya pertengahan bumi. Makanya lempengan bumi yang pertengahan itu adalah Masjidil Haram. Itulah Ka'bah. Itu ya ceneri, itu tawaf. Bukan hanya kita yang tawaf. Kalau tidak ada lagi yang tawaf di situ, berarti dunia kiamat. Itulah caranya Allah memelihara bintang-bintang, meteor, tawaf. Bapak Ibu hadirin,
Pertengahan Nalino. Hadirin. Setelah itu dalam perjalanan ternyata Nabi dicegat, ada 3. Pertama, panggilan dari kanan, Muhammad, 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 lepakko. Panggilan dari kiri, Muhammad, Muhammad, lepakko. Dari depan, orang tua, makundrai rumah tua, nenek-nenek, umurnya sekitar 70 tahun ke atas. Pakaiannya you can see, pakai perhiasan serba mewah lengkap. Wah, makanya pakaiannya, sepatunya pentopel, kayak artis, kita popanna. Padahal nenek-nenek umurnya 70 tahun. Hadang Nabi, woi, singgah sebentar ya Rasulullah. Dia nalipkan Nabi tak, Jokobon, terus berjalan. Lalu setelah itu, barulah Nabi bertanya, Jibril, Jibril, ini ke rumah ngopi sebelah kanan. Maka Jibril, itu panggilan Yahudi. Ya kok gili koro-koro, umatmu cenderung kepada Yahudi. Jika kau sebelok kiri, itulah Nasrani. Kalau kau menoleh ke kiri, umatmu lebih cenderung kepada Nasrani. Jika kau sebelok tua-tua, maka gaya nama umur 70 tahun lebih. Maka ribu nih, baju kensi topa. Kenapa perhiasan luar biasa, yang mana mamangku Kenapa wiluakna ini kaya loh. Apa kata Jibril? Itulah dunia. Itu lino, pede matua, pede magaya. Tenang ibu, lino mi, pede matua, pede magaya. Jadi lino dulu rawa-rawa, sekarang bukan. Ada gedung, ada hotel. Matua ni lino. Agar sanabita, ni gini gitu lelu lino, akali barakanna, polo lelu pakai. Dunia jipah. Dunia itu bangkai, dan yang suka bangkai adalah binatang. Makanya dunia ini tempat kita menanam kebaikan. Andai kata kau jawab panggilan itu orang tua, umatmu lebih cenderung kepada dunia. Sedangkan lagi dia nabaliwi, nabanya sekarang kenapa bil ya sengilino. Bapak Ibu hadirin yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling konkret Pak, di Parepare waktu pilkada, kita tahu semua. Kita tahu semua. Yang paling hot, yang paling tinggi bayarannya untuk pilkada Parepare. Paslon 1 40 miliar. Paslon 2 30. Bahkan mundur. Yang dia melontarkan adalah berapa? 1,5 M. Paslon 3 juga 40 M. Ada paslon 4 sampai 40 M, 80. Coba bayangkan Pak. Kan dunia. Kalau kita wajo rekang baru data yang masuk berapa? Tidak sampai, dia paling tinggi 300. Kemarin saya tanya waktu di Pindrang berapa? 300 baru memilih. Parepare 1 juta per kepala, sampai ada satu keluarga 12 juta satu keluarga. Coba bayangkan. Kalau pura limur, undang-undangnya ada, hadisnya ada. Ar-rasyu wal-murtasyu finnar. Sokok dengan monyogo sama-sama masuk neraka. Undang-undangnya ada. Kalau dia ketangkap basah, maka dia dihukum sampai 5 tahun hukuman penjara. Tapi iruntuh deh. Tapi dia tuh iruntuh, dia tuh gak tetap mau. Coba bayangkan itu Pak. Kan dunia. Mudah-mudahan bukan uang palsu. Mudah-mudahan bukan. Kita prihatin dengan keadaan seperti ini. Pemain Pak, sampai di Malaysia itu dibicarakan itu seperti itu. Parah. Anak saya yang kuliah di UIN belanja ke warung sudah takut-takut orang di belanja kalau dia anak UIN. Anak apa ki? UIN. Jangan belanja di sini. Uang palsu. Coba bayangkan itu sampai kepada mahasiswanya. Coba bayangkan itu. Yang beredar berapa? Awalnya 400 sekian juta. Naik menjadi 10 triliun, naik lagi sampai triliun, bukan lagi miliar. Parah, sudah sampai ke ATM. Coba bayangkan itu Pak. Yang rusak adalah nama perguruan tinggi. Kasihan betul kita, prihatin. Label agama Islam di belakangnya. Dan saya alumni dari situ, prihatin sekali. Mudah-mudahan hanya itu saja, tidak ada yang di belakangnya. Hadirin yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semua, mudah-mudahan aman negeri kita ini.
Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, memimpin sholat seluruh ruh-ruh nabi-nabi. Baru dia Mi'raj, langit pertama. Oh, si runtuh Nabi Adam. Langit kedua, ketiga, ternyata langit pertama ada malaikat yang dilihat hanya takbir. Allahu Akbar. Takbir meteru. Langit kedua hanya ruku, langit ketiga yang sujud, bangkit dari sujud, sampai ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Jibril, niga tosi pala iyaro, itulah nenekmu. Niga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maginan ka nenekku, Nabi Ibrahim dua benena, Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Hajar istri kedua, Siti Sarah istri pertama. Magina pu bene Siti Sarah, Siti Hajar nasabat ipagak anakna 100 tahun belum punya anak. Siti Sarah menikahkan Siti Hajar. Siti Hajar pembantu. Karena itu pembantu, iro rajae ada raja yang solim. Ya kuang kemakun rema kareta tapan halala pu bene. Saya makan Nabi Ibrahim, niga tuh sebelah mu ya tuh, bene ku tuan raja. Tapi Nabi Ibrahim melindungi perempuan. Karena ya kumakan di pembantuku pasti nalai, tapi kumakan Nabi Neku itu nalai. Makanya dia mengaku istriku. Pada akhirnya dinikahi juga. Nika Pak Putingi, bini nama tuh Siti Sarah. Kanja nabu bini nanti Riolo. Pak Puting, menikah maki Pak Puting nih siwa Siti Hajar. Setelah Siti Hajar menikah, ada anak. Matambui, cemburulah Siti Sarah. Akhirnya Siti Hajar berangkat ke Jazirah Arab. Kemudian Siti Sarah tetap di tempatnya. Ternyata Siti Sarah juga hamil, padahal sudah dicap sebagai mandul. Itulah doanya Nabi Ibrahim tidak pernah putus dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Rabbi, terus dia berdoa. Sepanjang tahun dia berdoa begitu, tidak pernah putus asa. Terus dia berdoa. Dan karena dikaruniai anak, Siti Sarah melahirkan Ishak, Siti Hajar melahirkan Ismail. Garis keturunan dari Siti Sarah Ishak, Nabi, sampai kepada Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Yunus, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. 500 tahun matinya Nabi Isa, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis keturunan Siti Hajar Ismail. Bapak Ibu hadirin, sampai keturunan terakhir Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak bernama Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu garis keturunan. Maka Jibril, nenekmu ya roh. Hadirin, sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi? Jibril, si mau enggak kasih mendre. Agar si Jibril, aja nah. Neulai. Kenapa? Karena Allah memerintahkan saya hanya sampai di sini. Ya komendre kah? Saya terbakar. Tidak bisa saya. Pakai semua kekuatanmu. Maka dia Jibril, namun lo pakai mana itu ulai. Naiklah Nabi ke Sidratul Muntaha. Sekarang ada hadis yang menjelaskan seperti ini, Pak. Maka dia bini Nabi Aisyah, ya Rasulullah, siruntuk kepungan Allah Ta'ala. Nah itu kan ada. Ketemukah engkau dengan Allah? Apakah engkau bertemu dengan Allah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, walakin nurun ala nur. Saya tidak ketemu dengan Allah, yang saya lihat adalah cahaya di atas daripada segala cahaya. Makanya itu ada ayatnya, lan tarani, tidak akan pernah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3. Kata la, tidak. Lam, tidak pernah. Kalau la pakai nun, nah itu yang keras. Lan tarani, itu nengkah. Itu Nabi Musa. Akadai Nabi Musa, puang. Itu di Bukit Tursina. Puang. Apitan ni je alemu. Melokak mitaki, ni gaje itu. Maka dipung Allah Ta'ala, saya adalah Allah. Dalam bahasa Ibrani, Yahweh, Yahweh. Itu bahasa Taurat. Yahweh, Ahad, Ahad. Jadi Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Ya Allah, apitan yalemu, melo kami taki. Maka di Allah Ta'ala, lan tarani,
dia mulai. Kau tidak akan pernah melihat saya karena kau tidak sama dengan saya. Tapi karena Nabi Musa tori melo video pong Allah Ta'ala, jadi makan dari pong Allah Ta'ala. Oke, oke. Sekarang persiapkan seluruh tempat di Bukit Tursina untuk melihat saya akan datang. Nabi mania pong Allah Ta'ala melono hancur semua bukit-bukit di sekitar Bukit Tursina. Hancur semua. Nabi Musa dalam riwayat 5 hari 5 malam pingsan. Mana Nabi Musa baru sadar, ya Allah, baru berniat turun. Kenapa memang niat tidak bisa menanggung berat yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bayangkan, Pak. Makanya kenapa kalau kita bertakbir, itulah yang maknanya Allahu Akbar. Tidak ada lagi yang besar kecuali Allah. Kekayaan kecil, jabatan kecil, seluruh yang melingkupi diri kecil semua. Apa itu kalimat Allahu Akbar? Siga mubalah dalam bahasa Arab, sesuatu yang paling besar. Makanya orang kalau takbir biasa gemetar, Allahu Akbar. Kadang orang menangis, kenapa? Itu juga gagah, siaga dia bicu opa. Sedangkan lagi pun Allah Ta'ala, napa imania milono hancur mana iro bului, ya saya kata milo kota. Coba bayangkan itu, Pak, luar biasanya itu. Ya, makanya setelah itu turunlah Nabi. Disuruh si bolak-balik pendek. Siapa? Ya ini sering kita dengar ini, Pak. 5 kali Nabi bolak-balik minta kekurangan dari ibadah sholat. Siapa yang menyuruhnya? Nabi Musa alaihi salam. Resiko. Apa maknanya? Ternyata kita temukan dalam riwayat, ternyata Nabi Musa napogila mewah ya dan Nabi tak nasabak pure siruntuk Allah Ta'ala. Itulah gunanya resiko supaya turibelo ka siruntuk ikon. Makanya itu, Pak, kalau ada orang ahli ibadah bagus sekali sholatnya, tahajudnya terpelihara, sholat 5 waktunya berjamaah terpelihara, itu enak sekali diajak ngomong. Manyamala de ye wasiruntu, manyamala de ye wadah. Kenapa? Karena dia ibadahnya terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Nabi Muhammad kepada Nabi Musa alaihi salam. Turun sampaikan tentang sholat. Makanya maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekun yuk gitu mas sempajang. Maka siapa yang pertama kali mempercaya itu? Abu Bakar. Makanya itu Isra Mi'raj dengan Maulid beda. Isra Mi'raj peristiwa keimanan. Kalau Maulid peristiwa kegembiraan. Mario mana tuh ya cukup Nabi sampai kita bawa telur bawa soko penuh masih gihe. Itu sih kok pamiraja ki biasa tuh tidak napol magai karena dia peristiwa keimanan. Tomat apa itu milau. Ya aku makura-kura toko dia nalau. Tapi kumakan jatuh pun nalau tuh kenapa? Peristiwa keimanan. Bapak Ibu hadirin. Setelah itu maka dia Nabi utarima perintah sempajang. Agak digoreng. Agak naik pigau. Pekuni itu mas sempajang. Ada usul. Maka dari Umar, ya Rasul, Pak Kue, bagaimana kalau kita pukul lonceng? Maka Nabi minta aja. Para ke Yahudi pukul lonceng juga. Terus agak boleh. Pak Kue, maka saya usul, ya Rasul, bagaimana kalau kita datangi rumahnya dari rumah ke rumah? Kata-kata sempajang. Solah. Dari Ais, maripah. Akhirnya malam itu tidak ada jawaban. Mereka tertidur, termasuk Bilal, Anas bin Malik, sahabat Nabi. Ternyata, Bapak Ibu hadirin, dalam tidurnya Bilal itu mimpi. Mimpi itulah diutarakan kepada Rasulullah. Ya Rasul, katulu-tulu kawan nih, agak katulu-tulumu, ang kawang kali nggak mau makan jalan, dosa aki 2. Setiap kalimatnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Rasul, ya Rasul saya kilo mana?
Tapi yang terakhir itu cuma satu kali yang saya dengar. Apa maka dari Umar, Anas bin Malik, ya Rasulullah, pada la dak katulu-tulu ku Bilal, ya mau tulu katulu-tulu Bilal, ya mau tulu katulu-tulu. Begitu persis ya Rasulullah. Apa maka Nabi kita, semoga mimpi kalian bertiga adalah mimpi yang benar. Bilal, kumandangkanlah itu, panggil orang untuk sholat. Nah, itulah awalnya azan. Makanya saya azan memanggil, bukan melago. Kamu memanggil gitu. Mai kau bangun biki. Bagaimana kalau kita memanggil? Ibu, manggil toh? Ibu, di mana ki? Adakah melago suami tahu manggil? Ibu. Memanggil. Makanya azannya orang di Arab tidak banyak cengkok-cengkoknya. Cengkoknya aja manggil saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu saja. Kalau kita di Bugis banyak versinya, termasuk sekarang yang populer. Seperti asal itu yang di TikTok itu anak Asadia ya, Muhammad Syawal itu. Wah, itu boleh kan Hasan Kurdi itu. Ya, mantap suaranya itu. Iya, Istiqlal ya. Muhammad Syawal itu, asal itu. Ya, luar biasa Kurdi. Bapak Ibu hadirin. Tidak ada. Kenapa? Makanya azan dikencangkan. Kencang maksudnya apa? Suaranya lantang. Nah, sahabat kira kita, azan yang kencang akan mampu mengusir setan terbirit-birit. Bahkan di situ furaton. Ada yang menafsirkan terkentut-kentut. Mitolah ada setannya ya kok. Azannya kencang, maksudnya kencang, suaranya lantang. Bukan lobet. Makanya itu yang disuruh azan yang bagus suaranya yang kencang. Bukan yang lobet. Allahu Akbar. Ini nalari setange. Celem ikut masih gih pakai. Mau segala. Tapi coba yang kencang, ngomong pokoknya sabu sia setange. Bapak Ibu. Nah, itu masuk dalam kitab Al-Muwatta Anas bin Malik. Ya, Maliki maksud saya. Kemudian Bapak Ibu hadirin. Nah, itulah dipanggillah, makanya Bilal untuk mendukung suaranya, karena itu asal suaranya Bilal 5 km sudah terdengar di sekitar Madinah. Kalau kemana? Kenapa? Bilal awalnya azan menrei yang di atapnya Ka'bah itu waktu Fathul Makkah, ya. Pada saat Makkah sudah dibuka, dia naik di atapnya Ka'bah. Pada saat di Madinah, di atapnya rumahnya orang. Azan Bilal. Makanya tempatnya orang azan tinggi. Aku tuh mikam potek dari mimbarna. Coba lihat di Madinah azan orang. Pakai mimbar kan? Kita di sini tidak. Tidak pernah menghargai pengenalan azan. Azan itu harus tinggi. Babu. Makanya dimuatkan mula menara. Menara itu adalah katanya nar. Nar itu api. Kalau menyala tinggi. Oke, dibuatkan menara. Apa maknanya menara? Supaya nanti keringaman itu Tapi sekarang kan tidak seperti itu, Pak. Menara bukan lagi itu. Sebab angka mana masih hira tahu dan semua pakai menara. Coba kita di sini di Calaccu azan. Dan kali kata suali kok solina kue. Kira-kira ada nggak masyarakat di sini sholat? Tidak. Angka tuh semasih koro. Makanya diperbaiki adalah tempat sujud. Kenapa? Supaya enak sujudnya orang. Adapun menara, nah ini Pak Bu, kadang-kadang menara yang diperbaiki yang lupa orang sujud tahu menara itu biayanya sampai 5 M. Ada masjid yang saya tempati di Masjid Mujahidin di Nunukan, tidak habis perkara menara terus. Sudah 5 M habis, belum selesai. Lebih bagus menara tak dilihat daripada yang itu. Padahal yang harus dipelihara bagaimana tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak sujudnya orang, harum baunya wangi, enak bersihnya teko sujud. Itu yang harus diperbaiki dulu. Bapak Ibu hadirin, itulah makanya ada namanya manajemen masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, maka ternyata pertolongan Allah yang paling mutakhir adalah sempajang 5 waktu. Itulah salat. Makanya dalam tubuh kita ini ada 4 yang disiksa oleh Allah kalau kita tidak laksanakan. 1, najalla pun Allah Ta'ala luta wayase. Maka dicallai, ya kudik jaga sempajangna. Makanya tidak ada alasannya laki-laki tidak sholat, perempuan angkamu alasannya tidak sempajang. Ada Bu ya? Ada alasannya ibu-ibu tidak sholat? Ada. Kali laki na ibu, main di masa panjang, pendek bendera aku Pak. Maka dia bendera, ini Pak aku salah satu dia masuk panjang su. Aku nasi laki na, tatung dia bendera aku. Tanya lah, saya itu kau. Makanya sholatnya Nabi
Ada 3 salatnya Rasulullah, wajib bagi dia, sunnah bagi kita. Mana salatnya Nabi yang wajib bagi dia, sunnah bagi kita? Pertama, sembahyang witri, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Kenapa sunnah bagi kita dan wajib bagi Nabi? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir setiap malam. Biasanya witiri, tadi apa tongko, witiri namanya ganjil. Jadi kalau ada orang sholat witir 2 rakaat, bukan witir namanya itu, saf'i wal witri. Contoh ya, meloki mas sembahyang tarawih, kemudian mas sembahyang tarawih 20 rakaat nah. Tapi meloki mas witir 21. Usolli sunatal witri rakaat ini. Tidak ada witir rakaat ini. Yang ada itu usolli sunatas saf'i wal witri rakaat ini. Illa makmuman imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Berarti nanti yang satu rakaatan. Nah, itu baru. Berarti masuk dalam kategori witir 3 rakaat semua. Karena tidak disebut witir 2 rakaat, harus ganjil. Makanya disebut dengan sholatnya saf'i wal witri. Hadirin, kalau lah 3 langsung saja. Makanya witir itu ganjil, bukan penutup. Jadi kalau ada orang sholat witir di masjid, masa baca witir ke masjid napa lisul ribulana, pasal tinggi matu manasu, melo tahajud, silakan sholat tahajud. Tapi jangan ditutup dengan witir, karena sudah berwitir waktu di masjid. Boleh dilakukan. Mana modelnya? Umar Ibnu Khattab. Umar mau witir apa matindro? Abu Bakar tidur baru bangun sholat witir. Para ulunnya beta, ya Rasulullah, mago. Umar, ya Rasul, mau witirika napa lo matindro? Abu Bakar, bagatosi, ya matindro kajolo ya Rasul napa mau witiri? Tiga cocok. Umar witir baru tidur. Abu Bakar tidur baru bangun sholat witir. Tiga cocok ya Rasul. Agar salah beta, Umar benar, Abu Bakar tidak salah. Yang cocok mana ya? Silahkan pakai metodenya yang mana kita mau suka. Kenapa Umar witir baru tidur? Mari tutu kasih aja kamu matindo kali pasading mau witir mewan nah. Maka tuh si kalian Abu Bakar wani pasading karena dia orang disiplin. Sampai natat doi. Nah itu masuknya Bapak Ibu hadirin ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, maka sholat yang kita pakai ada 5 waktunya. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Sholat itu ada 3 yang bersuara, maghrib, isya, subuh. 2 yang tidak punya, asar, zuhur dengan asar. Dalam sejarah magi nade na gagas hadan na yakolor si basara, karena itu orang-orang kafir Quraisy macam ne rara sampai kong ke masempajang nalet apa nauno. Makanya tidak ada suara di waktu siang. Maka bila aku maju maki nang kamu sadana megamok kisiwa masempajang ya kokole kafir megamok kimewa. Nah, makanya itu hadisnya Nabi yang dipakai Imam As-Syafi'i, 40 orang dewasa laki-laki sah abdal melaksanakan sholat Jumat. Itu si Imam Malik namun dengan dapat 40 yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah sholat Jumatnya. Nah itu beda pendapat Bapak Ibu hadirin. Sekarang kenapa begitu tidak suara? Ya kembali kepada hadis sallu ala nabi, sallu kama raaitu usolli. Kita kama sempajang Nabi sholatnya tidak suara, maka begitu juga apa yang bersuara kecuali kalimat takbir Allahu Akbar. Kapan? Waktu nama lasana bitta. Siapa yang ganti Nabi sholat? Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasul malasana bitta selai, ini boleh selai. Abu Bakar sholat nape melosirakang napas sana bitta masuk oleh gua anak ora udah napa nadampingi Abu Bakar napa mete gora Allahu Akbar. Maka itu saja yang bersuara, kalimat takbirnya adalah gerakan, berganti gerakan dengan kalimat Allahu Akbar. Makanya maka Nabi tak ju'ilal imamu liutammima bi malak bi yacuri imangi. Apa maksudnya ini Pak? Malak bi yacuri imangi betuanna ya kopajang imangi sujud aja nu sujud umum Pak. Kita kan banyak begitu. Baca imangi sujud terakhir, sujud umum pialina. Nabi sujud lama terakhir nasabah menre apuna. Adapun kita imam jangan lama karena banyak orang tua. Bapak Ibu hadirin, bedakan ini. Kemudian sholat yang didahului dengan azan
tidak diikuti kalimat as-salatu jami'ati rahimakumullah, yang dipakai as-salatu jami'ati rahimakumullah adalah sholat sunnah. Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, tahajud berjamaah, silahkan, witir, itu didahului dengan sholat al-jami' rahimakumullah, balas jamaah, sholat la ilaha illallah. Adapun sholat maghrib, isya, subuh, lohor, asar, cukup kalimat isyarat astaqimu jadilu subuh kumpul atas subuh minta sholat, atau kalau di Arab Saudi lebih sering dipakai sudul halal wa tarasyu, Allahu akbar. Sudah dipakai itu salat al-jami' rahimahullah. Nanti dipakai kalau sholat sunnah. Adakah kode-kodenya orang sholat? Ada. Kalau sholat wajib, sholat wajib. Allahu akbar. Kita sholat wajib asar iya. Tapi purwani cuma sempajang. Ternyata kita sholat terlambat. Alilita nih. Tapi yang kata biar macio, makutana. As-saraga tu wajib atau sunnah? Kamu biasa begitu? Wajib atau sunnah? Ya koye kedo, ya koye ya mendre iye karangnya naik kanan begini berarti wajib. Kalau ini yang naik kiri atau begini modelnya berarti sunnah. Yang jadi masalah pilih mana? Agak nih nabi koye, sumpah jangan agak nih. Makanya kasih kode saja. Ini wajib, ini sunnah. Ya ada kadina gora macam pami. Kau biasa macam apa itu? Campa mi. Ya kalau campa kie, na mendre iye berarti wajib. Acio loh. Ya kau yang mendre berarti sunnah aja acio. Nah itu kode-kodenya. Bayi wadirin. Tapi maka di santri geruta, ne acio moko. Ya kau masuk baca sunnah ini, kau masuk baca wajib. Lanjutkan saja sholatmu. Tidak ada masalah. Nah itu dibolehkan Bapak Ibu hadirin. Tidak ada masalah. Silakan. Namanya sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita, sembahyang sunnah subuh. Qabliyah subuh. Wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Makanya satu-satunya salat qabliyah yang boleh diqada salat qabliyah subuh. Mana dalilnya? Nabi terlambat salat subuh. Silakan andang. Tiba-tiba ia menanas Nabi terpesadih, silakan andang. Apakah Nabi langsung salat subuh? Tidak. Mas sembaja sunnah jolo napa mas sembaja subuh. Makanya sholat qabliyah subuh boleh diqada. Bekuli kalau sembaja subuh itu ustaz terlambat kan? Dia usah mas sembaja sunnah subuh qabliyah. Asam baca subuh jolo. Pura mas sembaja subuh macio koi mange. Selesai salam kanan salam ke kiri, langsung kamu bangkit dari tempatmu, ambil sholat qabliyah subuh dengan niat usolli qabliyah subuhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Allah mah Al-Baqarah bilang kemakin parang. Oi, digaga sampai sunnah imudina subuh. Akan mana? Mati dulu jelas kako. Allahu Akbar. Boleh diqada salat qabliyah subuh. Kalau terlambat. Itu yang boleh Bapak Ibu hadirin. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahajud merupakan juga salat wajib bagi Nabi dan sunnah bagi kita. Oleh karena itu salat yang kita lakukan makanannya batin, tapi makanan yang kita makan makanannya fisik kita. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makin bagus sholatnya orang, makin bagus akhlaknya orang, makin bagus ibadahnya orang, insya Allah makin tunduk dan patuhlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita di akhirat. Sempajak bawa Bapak Ibu, sembaja makanja, insya Allah kita terima puasa sempajang. Lihatlah dalam tubuh, kepala sholat, sebelah kanan puasa, sebelah kiri zakat, kedua kaki ke bawah silaturahim. Ya ku makanja ye, ya ku angka tahu diga kalimana tu mumpa, diga gajina tu mumpa, ya ku angka tahu diga gauluna na tu lari bawah no, dan dia tahu. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau ada orang puasanya bagus, zakatnya bagus, silaturahimnya bagus, tidak sholat, berarti tidak ada digaga ulu di batak kalina. Ini mulai mapinasa tahu ye si bawatania. Nah itulah makanya sholatnya orang yang harus kita lihat. Ya makanya sembajana insya Allah. Sembajamuk ya sembajamuk ya sembajamuk. Buang Allah Taala pamatur atau tongemu. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufikal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi
خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا إله إلا أنت وعليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.